Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman dari kelas 12 MIPA 5 yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Syekh. Alhamdulillah, Mas Faiz Alhamdulillah. sehat. Oke, Bagja sehat. Gimana Mas Billy, masih di Warmindo? Backgroundnya Masih, Pak. Warmindo, keren sekali Mas Billy. Oh ya, kira-kira diminta atau requestnya siapa itu Mas Billy? Ada yang request? Pak siapa? Lupa. Hah? Masa Aku juga lupa? lupa Lek, siapa yang request. Guru Pak Latif. Oh, Pak Latif. Oh ya, keren sekali. Nggak apa-apa. Misal Mas Billy kan di Warmindo, Fatna Rifki bisa di Warteg gitu Mas. Oh, Backgroundnya bentar Pak, saya ya. cari Pak. Oke, cari. Terus siapa lagi ya? Mas Alfian Yusuf, barangkali backdropnya di mana ya? Di Kucingan Mas, di Angkringan. Ya. Pak, di rumah, Pak. Oh ya, kirain di angkringan. Nggak apa-apa kalau mau diganti backdropnya gambar angkringan itu kan. Itu bukan background, Pak. Tadi itu kayak Oh profile ya, pic. oke siap. Oke, kemarin kita sudah belajar ngasih nama bayi ya, ngasih nama anak-anak kita nanti. Sekarang kita mau lanjut ke materi berikutnya, yaitu masih senyawa turunan alkana, tapi lebih ke sifat fisik dan sifat kimia dari masing-masing senyawa turunan alkana. Nah, sebelum Pak Faiz mulai, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Biar kita makin semangat mencari atau menuntut ilmu kimianya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kita PAS kapan, Pak? PAS, insya Allah tanggal 60 bagi 2, bulan 22 bagi 2, tahun 4040 bagi 2. Belum November. Oke, Pak. Ya, 30 November 2020, Mas, insya Allah. Kalau nggak ada Oke. perubahan, tanggal 30 November 2020. Persiapkan diri kalian masing-masing. Ya, Makasih, Pak. oke, sama-sama. Dan satu lagi yang penting, Mas, ya, apalagi di mapel kimia dan mapel lainnya juga penting juga sih, Mas. Yang penting itu kejujuran kok, Mas. Kalian kerjakan sendiri, jawaban kalian sendiri, tanpa harus melihat grup WA kelas kalian masing-masing, ya. Tanpa harus melihat japrian dari teman-teman kalian masing-masing. Percaya diri aja, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Toh sekarang kan dengan ujian yang online kayak gini kan kalian masih tetap bisa googling, masih bisa baca buku. Maka pede aja dengan jawaban kalian masing-masing. Kalau mau ditanya sama temennya ya nggak usah dulu lah. Saya ingat pesannya Pak Faiz untuk tidak memberikan jawaban ke teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Tapi insya Allah Pak Faiz yakin kelas 12 IPA 5 ini jujur-jujur semua. Waduh. 12 IPA 5 kan, Pak, yang jujur berarti. Iya, kalian kan 12 IPA 5. Pak Faiz anggap kalian itu 12 IPA 5. Versi Oke. Pak Faiz, kalian 12 IPA 5. Kurang 4. Enggak. 5. Kan kayak Mas Billy. Mas Billy suka Bagi main satu. futsal. Futsal itu kan pemainnya 5. Nah, sekarang kita coba cek satu persatu tentang sifat fisik dan kimia. Yang pertama untuk pasangan homolog alkohol dan eter. Nah, titik didih alkohol itu lebih besar daripada titik didih eter. Nah, ini sebagai pengetahuan saja, nggak perlu dihafalkan. Kemudian, alkohol itu larut dalam pelarut polar. Sedangkan eter itu larut dalam pelarut non-polar. Pelarut polar itu contohnya air. Kalau pelarut non-polar, contohnya bensin. Nah, alkohol dan eter itu sama-sama tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau kalian pegang alkohol itu nggak nyetrum. Kalau nggak percaya, kalian semprotin disinfektan ke
tangan kalian, nggak bakalan kesetrum kalian. Percaya Alkohol nggak bisa kalau meledak alkohol nggak nyetrum? Gimana Bunda? Alkohol bisa meledak nggak? Oh bisa dong, alkohol bisa meledak. Kalau ada tekanan tinggi, alkohol meledak. Mau nyoba, Bunda? Mau nyoba Boleh Pak, meledakkan? praktekin Pak. Boleh Pak, Praktek, praktekin. Pak. Oh Ya, ya. Pak, praktek, Pak. Ayo. Ya, di kamar kalian masing-masing ya. Waduh. Jangan, Kopong, guys. Pak, bisa, Pak, kopong. Jangan, Mas Aldi. Nah, ada reaksi di dalam kimia yang bisa digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. Yang pertama, alkohol itu bisa bereaksi dengan logam. Tapi kalau eter nggak bisa. Sedangkan yang kedua, alkohol bisa bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl. Sedangkan eter tidak. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian, berikutnya, ini contoh UN tahun 2014. Tapi insya Allah kalian nggak ada UN. Nih, suatu senyawa karbon memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Berarti kan jawabannya antara alkohol sama eter. Jika senyawa tersebut direaksikan dengan logam natrium, akan menghasilkan gas hidrogen. Senyawa karbon tersebut punya gugus fungsi apa? Berarti jawabannya alkohol atau eter? Alkohol. Betul sekali, Mas Aji Muhammad. Alkohol. Berarti jawabannya yang A, B, C, D, E? Yang A, B, C, D, E. Jawabannya yang alkohol yang mana? A. Betul sekali. Alkohol jawabannya yang A. Oke. Kemudian masih sifat fisik alkohol dan eter dan masih juga membedakan alkohol. Oh, sekarang membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kalau alkohol primer itu dioksidasi menghasilkan aldehid. Kalau dioksidasi kembali jadi asam karboksilat. Sedangkan kalau alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Kemudian ada juga yang namanya reaksi dehidrasi alkohol, yaitu dengan cara alkohol dipanaskan menggunakan asam sulfat pada suhu 180 derajat Celcius, maka akan menghasilkan alkena dan air. Namun jika reaksi dipanaskan pada suhu yang lebih rendah, 140 derajat Celcius, akan terbentuk eter. Kemudian alkohol bisa bereaksi dengan asam karboksilat, menghasilkan ester. Disebut reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Kalau esterifikasi berarti pembentukan istri, gitu ya. Ester digunakan untuk apa? Kebanyakan ester digunakan sebagai pewangi. Baik pewangi pada parfum kita masing-masing maupun pewangi di dunia perlaundrian, ya. Kalau Mas Billy biasanya kalau pergi ke Warmindo, parfumnya parfum yang aroma apa, Mas Billy? Enggak pakai parfum, Mbak. Oh, enggak pakai parfum. Alhamdulillah. Natural aja insya Allah sudah wangi ya, Mas Billy ya. Sholat. Masya Allah. Wudhu. Wudu, keren sekali. Nanti wajahnya jadi semakin bercahaya. Teman-teman bisa mencontoh Mas Billy, rajin-rajin sholat 5 waktu, jamaah, rajin-rajin menjaga wudunya. Insya Allah kalau rutin, selain pahala di sisi Allah juga pengganti parfum. Insya Allah. Tadi ada yang jawab parfumnya Axe. Siapa yang parfumnya Axe? Haji, Pak. Aji. Fatih juga, Fatih. Oh, Fatih juga. Alhamdulillah. Kalau parfumnya Cristiano Ronaldo apa? CR7, Bang. Parfumnya apa? Enggak tahu, Pak. Rexona. Rexona? Iya ya. Raffi, kan saya Raffi. Kirain Rexona itu yang iklannya dari pemain Chelsea itu loh, Tammy Abraham itu apa? Rexona bukan? Ya, Rexona, Pak. William. William juga. Oh ya, William Thuram. Oke, ini ada soal UN tahun 2011. Ada reaksi ini nih. Ini asam karboksilat
sama alkohol. Nah, wah ini udah kelihatan ini asam karboksilat dengan alkohol berarti reaksinya apa namanya? Esterified. Woi, betul sekali. Mas Billy walaupun sudah beberapa kali nggak masuk, tapi sekalinya jawab langsung benar. Betul, esterifikasi. Tepuk tangan untuk Mas Billy. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Mas Billy. Semoga usaha Mas Billy datang berkali-kali ke dokter. Nantinya insya Allah untuk mendaftar ke Polwan ya Mas ya? Enggak, Pak. Ikut seleksi Polwan atau apa? Enggak, Pak. Oh enggak, apa? Polri? Pramugari. Akpol? Pramugari podo ae wedo. Akpol. Akpol ya. Kita usahakan, kita doakan semoga Mas Billy dan juga teman-teman yang lain daftar Akpol, daftar PTN semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu jalan untuk dimudahkan oleh Allah taala adalah dengan cara mencari keberkahan dari Bapak Ibu guru kalian, ya. Jadi ketika ada sesuatu, misalkan kalian mau izin, ya sampaikan izin ke wali kelas atau izin ke guru mapelnya. Maka kalaupun kalian tidak mengikuti pelajarannya, tapi kalau udah izin, insya Allah tetap barokah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan barokahnya, insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Oke, sekian itu tadi kuliah 7 menit dari Ustadz Faiz. Kita sekarang lanjut ke Pak Faiz untuk belajar kimia. Sekarang sifat fisik dan kimia untuk aldehid dan keton. Aldehid dan keton sama-sama berbau. Baunya itu tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu bau yang buruk. Baunya tidak busuk. Aldehid dan keton rantai pendek larut dalam air. Artinya yang C-nya C1 sampai C10 itu masih bisa larut dalam air. Nah, untuk membedakan aldehid dan keton, kalau aldehid dioksidasi menghasilkan asam karboksilat, sedangkan keton tidak bisa dioksidasi. Kemudian aldehid dengan reagen tolens menghasilkan cermin perak. Kalau keton tidak bisa bereaksi dengan reagen tolens. Kemudian aldehid kalau kita reduksi bisa menjadi alkohol primer. Sedangkan keton kalau kita reduksi bisa jadi alkohol sekunder. Aldehid dengan reagen Fehling menghasilkan endapan merah bata. Dan keton tidak bereaksi dengan reagen Fehling. Oke, Pak Faiz lanjutkan. Ini soal. Hasil identifikasi senyawa karbon C3H6O, CnH2NO. Berarti jawabannya antara aldehid sama keton. 1. Merupakan produk hasil oksidasi dari alkohol. 2. Tidak bereaksi dengan reaksi Fehling maupun tolens. 3. Digunakan untuk membersihkan cat kuku. Nah, kira-kira jawabannya jawabannya aldehid atau keton? Keton, betul. Keton itu yang mana? D. D atau E? Keton loh. D atau E? Siapa yang setuju dawet? Siapa yang setuju dawet? Saya, Pak. Oke. Billy, terus Gamal Firza, dan teman-teman yang lain setuju dawet. Siapa yang setuju awet? Awet saya. Awet loh, Gamal lagi. Kalau Kalau C cendol. Kalau C cendol. Kalau B bendol, ya. Andol, bendol, cendol, dawet, awet. Jawabannya? Awet ya. Kalau D itu aldehid. Tapi kalau awet ini keton. Jawabannya yang E, itu ya. Oke. Pak Faiz lanjut. Ya. Andol, bendol, cendol, dawet, dan awet. Nah, sekarang ke yang terakhir asam karboksilat dan ester. Rantai pendeknya berupa cairan encer. Rantai pendek itu C1 sampai C10. Rantai sedang C11 sampai C20 berupa cairan kental. Rantai panjang lebih dari 20 itu rantai panjang berupa padatan. Kemudian makin banyak atom C-nya, makin tinggi titik lelehnya.
Yang terakhir, semua asam karboksilat merupakan asam lemah. Tapi ingat, meskipun asam lemah, tapi kalau misalkan ada CH3COOH, walaupun itu namanya asam cuka, di dalam lab kimia, itu jangan diminum ya. Jangan digunakan untuk mencampurkan bakso gitu. Kecuali kalau cuka dapur yang ada di tukang-tukang bakso, silahkan kalau mau kalian gunakan untuk mencampuri hidangan bakso kalian. Kemudian ada namanya reaksi penetralan. Reaksi penetralan itu apabila asam karboksilat direaksikan dengan basa, membentuk garam dan air. Kemudian ada namanya reaksi esterifikasi ya. Tadi esterifikasi berarti pencarian istri. Nah, kalau esterifikasi itu pembentukan ester, yaitu apabila asam karboksilat bereaksi dengan alkohol. Oke, kemudian Pak Faiz sampaikan juga beberapa kegunaan senyawa turunan hidrokarbon. Yang pertama, alkohol. Alkohol bisa digunakan untuk pelarut, kemudian disinfektan, kemudian zat anti beku dalam radiator kendaraan. Di mobil orang tua kalian, di motor orang tua kalian, itu biasanya ada radiatornya. Nah, pengisinya, zat pengisinya itu adalah alkohol. Kemudian eter digunakan sebagai pelarut dan juga sebagai obat bius, eter. Kemudian aldehid digunakan untuk pengawet preparat biologis. Misalkan formalin, nah itu bisa digunakan untuk mengawetkan sesosok bagian yang ada di rumah sakit. Biasanya di kamar mayat. Kemudian keton digunakan sebagai pelarut zat organik, bisa juga untuk membersihkan pewarna kuku. Nah, teman-teman kita yang cantik-cantik biasanya kukunya diwarnain. Nah, kalau dihilangkan pewarnanya itu menggunakan keton. Apa Mas Alfian? Itu Pak, polyester itu. Iya, polyester. Iya kah? Menggunakan polyester? Enggak, apa itu namanya? Oh, Tulisannya kayak gitu. Kayak gitu. Oh ya, salah satu zatnya ya, penyusunnya boleh. Kemudian asam karboksilat. Asam karboksilat digunakan untuk membasmi hama, yaitu misalkan namanya asam metanoat. Cuka makan, nah, cuka dapur tadi, cuka yang ada di bakul-bakul bakso. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan kaleng. Biasanya asam sitrat. Kalau kalian cek di makanan kaleng itu mesti ada asam sitratnya, citric acid. Nah, itu digunakan sebagai pengawet. Kemudian ester sebagai bahan pembuat kain, tadi disebut sama Mas Alfian, polyester, dan juga sebagai pengharum ruangan, pengharum mobil, pengharum badan, pengharum ya semua pengharum, hampir semua pengharum itu ada esternya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Belum ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum, masih ada. Oke, sudah cukup. Pak Faiz lanjutkan ke materi berikutnya. Kita belajar struktur tata nama, sintesis kegunaan senyawa karbon sudah. Sekarang kita ke benzena ya. Kita mau belajar strikernya Real Mardot. Siapa? Strikernya Real Madrid. Di papan bawah, Pak. Apa? Siapa Raffi, Pak? Di papan bawah. Papan bawah. Real Madrid. Papan bawah di champion, Mbak. Mosok tak cek ya. Nanti. Madrid. Papan bawah. Bapak Raffi Hal Madrid. Kuwi Real Madrid ki liga apa? Spanyol. Indonesia. Indonesia. Liga 1 Indonesia ngecet. Liga 2 tuh, Liga 3 Liga Spanyol table. Liga Spanyol nomor 2, Persiraja Pak. Banda Aceh kok. Liga Champion papan bawah nomor 3, Pak. Di La Liga itu posisi 2 Real Madrid.
Real Sociedad 1 tuh. Real Sociedad 1. Oh. Barca berapa, Bil? Loh, yang papan bawah itu oh, bukan. Barcelona itu juga peringkat 2. Peringkat 2 wilayah barat. Nah, kalau kalian tahu Liga Indonesia tahun 5 atau 7 tahun ke belakang itu kan dibagi 2 wilayah tuh. Wilayah timur dan wilayah barat kan. Nah, ini sama. La Liga itu kan 1 sampai 10 itu wilayah timur, 11 sampai 20 itu wilayah barat. Nah, berarti sama. Barcelona dan Real Madrid sama-sama peringkat 2. Kalau Madrid itu wilayah peringkat 2 wilayah timur, Barcelona peringkat 2 wilayah barat. Enggak apa-apa. Sama-sama peringkat 2. lah. Nah, Pak Faiz tadi lali mau arep golek apa? Oh, Benzema. Benzema. Ini udah mau selesai aja nih materinya kalian. Oke, sudah terlihat? Oke. Judulnya apa? Benzema. Iya, Benzema. Ya, Benzema. Pemain Real Madrid, striker posisinya beda. Itu Benzema. Kali ini Benzema. Nah, apa itu Benzema? Benzema itu adalah senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu berarti masih terdiri dari C dan H. Siklik. Nah, siklik itu berarti berputar. Bentuknya berputar segi 6. Dengan 3 ikatan rangkap yang selang-seling. Nah, ini gambarnya seperti ini. Setiap simpul ini adalah karbon. CH, 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 gitu ya. Nah, kemudian ikatan rangkapnya selang-seling. Rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, begitu seterusnya. Ikatan rangkap pada benzena bisa beresonansi. Artinya beresonansi itu berpindah-pindah. Gitu. Berpindah-pindah tapi harus tetap selang-seling. Gitu ya. Itu benzena. Nah, contoh benzena itu ada di ini. Misalkan natrium benzoat. Nah, benzena salah satu penggunaannya adalah sebagai pengawet. Nah, namanya adalah natrium benzoat. Kupu-kupu. Kapur barus masuknya benzena nggak, Pak? Gimana? Kapur barus. Kapur barus, ya. Benzena juga. Nah, ini untuk sedikit Pak Faiz sampaikan tentang tata nama senyawa turunan benzena. Ada yang namanya substituen tunggal. Substituen tunggal itu cara menamainya berupa gabungan nama substituen plus benzena. Ini kan benzena, kemudian ada OH-nya berarti namanya hidroksi benzena. Kemudian ini benzena mengikat NH2 namanya aminobenzena. Kemudian benzena mengikat NO2 namanya nitrobenzena. Ini sebagai pengetahuan saja. Karena udah nggak ada UN, jadi Pak Faiz ya jadi rodo selo lah. Ngajar kelas 12. Alhamdulillah. Berkah nggak ada UN. Nggak ngebet banget. Iya. Santai aja. Oke, ini guyonan Pak Faiz ketika dulu kuliah. Dulu ketika kuliah itu, misalkan dibikin diagram itu ya. Diagram ini kan menunjukkan 100% ya, kalau lingkaran gini. 100%. Nah, yang warna hijau itu belajar tentang jalannya sintesis. Kemudian yang biru ini ya kira-kira berapa persen ya? 10% itu mempelajari bagaimana karbon bereaksi. Kemudian ini kira-kira 5% yang oranye ini adalah bagaimana beresonansi ya, elektron itu bisa beresonansi. Nah, yang merah ini kira-kira 90% atau 80% ini adalah bagaimana cara menggambar heksagon yang bagus. Belajar gambar berarti, Pak. Coba kalian gambar heksagon, kalau bisa bagus kayak gambarnya Pak Faiz gini, Pak Faiz acungi jempol kaki. Ya. Ini zaman kuliah dulu Pak Faiz gambar heksagon kayak gini, wah nggak beraturan. Ini untung ini Pak Faiz gambarnya lewat PowerPoint, jadinya bisa lurus-lurus kayak gini. Kalau gambar pakai tangan atau Pak Faiz gambar di papan tulis ya belum tentu bisa sejelek itu.
Nah, kita sekarang ke yang substituennya 2. Kalau substituen 2 itu ada aturannya, yaitu orto, meta, dan para. Orto itu kalau posisi substituennya di atom C nomor 1 dan 2. Meta itu kalau posisi substituen di antara nomor 1 dan nomor 3. Kalau para itu posisi substituennya di atom C nomor 1 dan 4. Orto, meta, para. Kemudian kalau substituen lebih dari 2, kita gunakan sistem angka. Ini misalkan, ini namanya 1,2,4 trinitrobenzena. Kenapa kok trinitro? Karena nitronya ada 3. Oke, kalau ini 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT yang digunakan untuk bom dinamit. Oh itu ya Pak? Iya, TNT. Baru tahu. Rumus kimia seperti ini. Ya, alhamdulillah. Jadikan wawasan saja ini. Oh, ternyata TNT itu rumus kimianya seperti itu. Nah, kemudian kita ke sifat fisika benzena. Benzena itu mudah menguap. Jadi pemain Real Madrid itu yang posisinya striker itu mudah ngantuk, cepat ngantuk karena mudah menguap. Kemudian benzena karena dia main di Real Madrid, warnanya tidak Putih. berwarna. Seragamnya kan itu putih ya. Putih itu ya warnanya putih. Tapi kalau benzena itu tidak berwarna. Kemudian benzena tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Makanya kalau striker Real Madrid itu bermain saat hujan, dia masih tetap bisa ngegolin. Karena dia tidak larut dalam air. Kalau dia larut dalam air, mesti udah jadi ngerembes ke tanah, dia nggak bisa ngegolin. Oke. Kemudian reaksi kimianya yang pertama untuk benzena ada namanya reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi itu substitusi hidrogen oleh atom halogen menggunakan katalis AlCl3, Fe, dan SbCl3. Wis ra usah tok pikir mumet-mumet, iya. Yang penting kalian tahu gitu aja. Kemudian ada juga namanya reaksi nitrasi, yaitu reaksi benzena dengan asam nitrat pekat menggunakan katalis H2SO4 pekat. H2SO4 itu asam sulfat ya, singkatannya Samsul, asam sulfat. Tapi bukan guru matematika. Kalau guru matematika pakai Pak, namanya Pak Samsul. BTW kalian pernah diajar Pak Samsul enggak? Pernah. Oh, pernah. Betul Pak Samsul Ferry. Tapi jangan bilang Pak asam sulfat. Nanti dikiranya Pak Faiz yang ngajarin, padahal kan beneran yang Pak Faiz yang ngajarin. Iya. Nah, berikutnya adalah reaksi sulfonasi, yaitu reaksi benzena dengan samsul berasap. Ya, reaksi benzena dengan asam sulfat berasap. Ada juga reaksi alkilasi, yaitu reaksi benzena dengan haloalkana menggunakan katalis AlCl3. Kemudian ada juga reaksi substitusi kedua, yaitu reaksi substitusi pada saat cincin benzena sudah memiliki satu substituen. Ini loh, substituen itu cabang. Benzenanya sudah punya cabang, tapi direaksikan kembali ya. Berarti ini namanya reaksi substitusi kedua. Oke, kemudian sedikit Pak Faiz sampaikan tentang manfaat senyawa turunan benzena. Ada namanya asam benzoat digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian fenol sebagai disinfektan, terutama di musim corona seperti ini. Kemudian asam salisilat digunakan sebagai salep anti jamur. Nah, misalkan kalian ada, enggak ding, kalau kalian enggak ada. Kalau orang-orang di desa sana, itu biasanya ada yang panuan, ada yang kutu air, nah itu diobatinya pakai asam salisilat. Kemudian ada juga parasetamol. Nah, parasetamol itu digunakan untuk menurunkan panas. Jadi kalau misalkan rumah kalian, kamar kalian ber-AC atau boarding kalian itu ber-AC, tapi AC-nya kok nggak dingin-dingin, nah kasih aja parasetamol. Karena parasetamol
digunakan untuk menurunkan panas ya. Itu berarti stres kalau kayak gitu. Kemudian Panas demam toh, Pak. oh ya, panasnya maksudnya panas demam, betul sekali ya. Bukan panas cuaca bukan, tapi panas obat penurun panas maksudnya panas demam. Kemudian benzaldehid digunakan sebagai zat aditif pada makanan. Ini juga pengawet makanan. Kemudian ada juga namanya toluena, yaitu bahan dasar pembuatan asam benzoat. Kemudian digunakan juga untuk TNT, trinitrotoluena, sebagai bahan peledak. Kemudian juga digunakan untuk pelarut senyawa karbon. Kemudian nitrobenzena digunakan untuk pembuatan anilin, juga parfum pada sabun. Kemudian ada namanya trinitrobenzena atau TNB. Ini juga bahan peledak, bahkan ledakannya lebih kuat daripada TNT. TNT dinamit ya. Kalau TNB lebih kuat daripada dinamit. Dan anilin digunakan sebagai pewarna diazo. Pewarna diazo itu kalau kalian punya celana jeansnya itu warnanya udah pudar, kemudian kalian bawa ke penjahit, dikasih naptol, nah itu pewarna naptolnya itu dari anilin. Kemudian asam benzena sulfonat digunakan obat, ini juga digunakan obat kulit. Kalau kulit kalian gatal-gatal, itu biasanya dalam obatnya ada komposisi asam benzena sulfonat. Nah, ini UN tahun 2014. Kegunaan dari nitrobenzena, kira-kira untuk apa saja tadi nitrobenzena? Ada yang ingat? Dan baku pembuat peledak. Bahan dan baku 5, buat- Pak. Berapa? 3 dan 5. 3 dan 5. Jawabannya berarti dawet ya. Bahan pembuatan semir sepatu dan bahan baku pembuatan peledak. Ya, jawabannya D, dawet ya. Ini kok pinter. Andol, bendol, cendol, dawet dan eawet. Eawet. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah selesai. Masih ada satu bab lagi. Insya Allah pekan depan kita selesaikan. Jadi materi semester 1 dan semester 2 kita babat habis. Terus nanti semester 2 belajar apa ya? Ya, belajar kimia kehidupan. Insya Allah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, kawan? Kawan-kawan Pak Faiz dari kelas 12 MIPA 5? Silahkan kalau yang ada yang mau ditanyakan. Woi, keren nih. Punyanya Mas Noval udah di warteg ini. Oke, Pak. Iya. Yang lain, Pak Faiz mau presensi, kameranya di-on-kan ya. Itu warteg di mana, Lewan? Enggak tahu. Loh, ya warteg ya di Tegal gitu aja. Kan gampang jawabnya, Mas Rifki. Wartegnya di mana ya? Di Tegal. Apik ya wartegnya ya. Oke, nah punyanya Mbak Salsabila itu ada AC-nya. Kalau AC-nya itu kurang dingin atau terlalu panas, buat menurunkan panasnya dikasih paracetamol ya. Iya, dikasih paracetamol. Nah, kalau Mas Alfate itu pegang-pegang kepala gitu, rodo mumet itu ya dikasih paracetamol juga ya. Emang Pak, memang pusing saya Pak. Oh, memang pusing. Ya bro. Itu topinan apa pecisan itu? Peci Pak. Oh, Peci. topi ya. Peci kok ono nganune taline. Peci Maher Zain. Peci Maher. Abror sama Raffi, ayo wajahnya ditampilkan dulu. Pak Faiz mau presensi ini. Ya Pak. Ya. Oke. Mas Aang hadir kah? Hadir. Alhamdulillah hadir. Abram kayaknya nggak hadir nih. Langganan nggak hadir ini. Wis langsung X wae nek Abram. Abrar? Iya. Dari Abrar? SMP. Abrar. Ya Pak. Oke, hadir. Aji? Hadir Pak, hadir. Mas Fatih? Hadir. Oke, jangan lupa paracetamolnya ya. Siap. Ya, dipegang paracetamolnya. Oke. Alfian Yusuf? Hadir, Pak. Oke. Bagja? Hadir, Pak. Oke. Bakery? Bos sakit. Bos sakit? Sakit. Nggak Get. hadir. Wis, nggak hadir wae lah wis. Pucan? Pucan? Iya, Pak. Sopo kuwi mau? Nggak hadir ya Pucan ya. Dava? Dava juga nggak hadir. Dava nggak hadir ya. Danis? Iya, Pak.
Danis itu ikut itu ya, yang bahasa Jawa itu ya? Iya kayaknya. Oke. Siapa aja ya yang bahasa Jawa itu ya? Danis sama Fani. Oke, ya. Berarti langsung tak copy Oh ya, paste Fadila. aja. Fadila juga. Danis, Kalau nggak salah, Pak. Fadila, terus Fani. Fani. Oke, Fani. Ya. Fatna Rifki ikut bahasa Jawa nggak? Ikut Pak dia Pak. Ikut, Ikut bahasa Jawa juga? Ikut. Aja Pak, Alfa aja. Ya. Jangan lah bro. Virial? Hadir. Hadir. Gamal? Nazin Pak ikut bahasa Prancis. Woi, ikut bahasa Prancis. Bahasa Prancis, Emangnya Benzema itu si Gamal? Bahasa Saya ikut Pak, lomba katanya bahasa demo. Prancis, terus saya diboikot Pak. boikot ya, tempat Presiden lesnya. anu Macron. Gunawan? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Gunawan. Mbak Lulu? Ya, Pak. Oke. Bahasa Jepang Pak. Mbak Mita? Jerman. Hadir. Hadir. Mas Fitra Akbar? Najwa? Hadir. Siapa sih jawab Najwa hadir? Hadir, Pak. Ada. Ada, ya. Hadir. Bunda? Hadir. Hadir. Alfa. Raffi Hafiz? Oh, Raffi Alfa Pak. Udah jelas. Ada Pak. Hah? Dia lagi di masjid. Lagi Ada ya tadi? Hadir. lagi Ada. salat. Hadir Pak. Raka? Hadir. Raka. Hadir. Salsabili? Hadir, Pak. Hadir. Salsabila? Hadir, Pak. Oke, jangan lupa ya, AC-nya dikasih paracetamol. Oke, Pak. Aldi? Alfa. Alfa Pak, Aldi Pak. Apa Hadir Pak? kan ya? Hadir loh. Ini tadi terakhir sampai juga sorry, Muhammad. benzena. Oke, adakah pertanyaan kawan-kawan semua? Benzin. Oke, semoga happy selalu, enjoy selalu. Kalau kita happy, Amin. kita enjoy itu insya Allah kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun kita dipanggil oleh Allah, maka siap ya. Asyik. Dipanggil oleh Allah itu tidak Meninggal dong Pak. bergantung pada umur ya. Kalian ingat Pak Asyar, guru bahasa sejarah? Kenapa Pak Pasar? Ya, kemarin ayahnya meninggal. Oh, Nah, ini harus Nah, lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. meninggal itu enggak pandang usia, baik yang Berapa, tua, yang muda itu bisa meninggal. Nah, kita doakan semoga kita semua diberikan panjang umur, usia yang Amin. barokah. Amin. Amin. Kalian kalau mau milih duluan nggak apa-apa, Pak Faiz belakangan. Atau Pak Faiz yang terakhir, kalian yang awal silahkan. Nggak Sama masalah. aja dong. Sama aja. Sama aja. Oke, wajah kalian ditampilkan untuk terakhir kalinya. Jangan Jangan Aduh, terakhir sekali kali dong. terakhir kalinya. Maksudnya di pertemuan ini. Najwa, Gunawan, Fitra Akbar, Abror. Oke, woi, Mas Abror keren tenan rambutnya. Jos. Oke, Pak Faiz print screen 1, 2, 3. Sip. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mau gabung, Pak Faiz mau nyetelin itu tadi, lanjutan dari Roma Irama. Lagu reggae, Pak. Sesuk, saiki Roma Irama sih. Oke. Sayangku di dunia Joget. Kenapa, Pak? cintaku Kalau mau stay tune boleh, kalau mau dengerin satu lagu selesai juga boleh. tiada Juga Pak.